kembali lagi dengan kita Duo Sanca. Kita di sini akan membahas tentang keperawatan jiwa, keputusasaan. Simak video berikut. Selamat menyaksikan. Action dulu biar kita fokus. Hmm. Oke. Lu jangan play. Nanti kamu simpan tuh video. Nah, oke teman-teman. Jadi pengertian dari keputusasaan merupakan perasaan seorang di individu melihat keterbatasan atau tidak adanya alternatif atau pilihan dalam menyelesaikan masalah. Oke, ada pula pengertian yang lain sebagai berikut. Keputusasaan merupakan keadaan subjektif seorang individu yang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif lain atau pilihan pribadi yang tersedia dan tidak memobilisasi energi yang dimilikinya. Oke teman-teman, jadi yang berikutnya ini merupakan tanda dan gejala. Yang pertama itu ungkapan klien yang merasa hidupnya itu terasa hampa. Contohnya, saya tidak dapat melakukannya. Yang kedua, sering mengeluh dan tampak murung. Oke, berikut yang ketiga teman-teman, pasien tersebut nampak kurang mau berbicara atau tidak mau berbicara sama sekali. Berikut atau yang ketiga, tampak kurang mau berbicara atau sama sekali tidak mau berbicara. Oke, yang keempat, menunjukkan kesedihan. Yang berikut atau yang kelima, menarik diri dari lingkungan. Oke, yang keenam, kontak mata kurang. Nah, oke teman-teman, yang berikut atau yang ketujuh, mengangkat bahu dan masa bodoh. Contohnya. Oke, yang kedelapan, menunjukkan gejala fisik kecemasan. Nah, yang kesembilan ini kurangnya nafsu makan. Yang ke-10, peningkatan waktu tidur. Oke teman-teman, yang ke-11 atau yang terakhir, bersikap pasif dalam perawatan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah penyebab keputusasaan. Yang pertama, kejadian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, tidak dapat menerima kenyataan yang ada. Oke teman-teman, yang ketiga, ketakutan menghadapi hari esok setelah apa yang terjadi. Dan yang keempat, mengalami kegagalan berulang kali dalam hal yang serupa. Yang kelima, tidak percaya diri. Yang keenam, melakukan kesalahan fatal yang seolah tidak dapat diperbaiki. Yang ketujuh atau yang terakhir, penyakit yang tidak kunjung sembuh atau sakit yang berkepanjangan. Nah teman-teman, bagian ini yaitu bagian akibat yang terjadi karena keputusasaan. Nah, apa saja? Yaitu bisa terjadi stres, depresi, galau, sakit yang tidak kunjung sembuh, pola hidup yang tidak teratur, hilang kesempatan yang ada karena kesempatan itu datang, ia sibuk dengan rasa putus asa yang ada. Letih lesu lemah disebabkan karena faktor psikis. Trauma, tidak lagi memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan hal yang sama karena takut akan mengalami rasa putus asa untuk yang kedua kalinya. Gila, akibat jangka panjang yang umumnya terjadi pada sebagian orang. Sakit diawali dengan makan yang tidak teratur, tidur terlalu larut, beban pikiran yang berlebih. Yang terakhir, kematian. Beberapa mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Dan tidak hanya karena sakit yang berkepanjangan, namun juga karena faktor psikis yang berlebihan. Oke, yang selanjutnya di bagian upaya untuk mengatasi keputusasaan. Nah, apa sih yang akan kita bahas di upaya untuk mengatasi keputusasaan ini?
Nah, yang pertama, cobalah untuk bersyukur dan berdoa. Renungi apa yang telah diberikan Tuhan untuk kita. Nah, masalah yang dihadapi mungkin sangat berat, tapi Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan yang hambanya miliki. Nah, oke teman-teman, yang berikut itu, jangan mudah mengeluh. Sering mengeluh hanya akan membuat kita mudah menyerah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling sedikit mengeluh. Bangkit, kumpulkan semangatmu. Ingat, semangatmu lebih besar dibandingkan masalah yang kamu miliki. Oke, teman-teman, yang terakhir, bahwa kita harus yakin dirimu bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tergantung kita menghadapinya dan bagaimana kita berusaha untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara yang bijak. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami. Kiranya video ini dapat menambah wawasan kalian semua. Kiranya kekurangan dari video kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke? Oke. Kalau ada pertanyaan bagi yang kurang mengerti atau apa, boleh tulis di komen. Nanti kami akan menjawabnya. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Dukung channel kami, Busmania. Salam duo saja.